Merunut daftar penyerang terbaik tim nasional Jerman sepanjang masa, muskil rasanya untuk melewatkan satu sosok bernama Miroslav Klose. Tak diragukan, secara angka, Klose memang layak disebut sebagai raja gol tim nasional Jerman, dengan torehan 71 gol dari 137 laga di semua ajang. Klose adalah sosok yang menggeser status Gerd Müller, yang selama 40 tahun bertahta menjadi raja gol tim nasional Jerman, dengan torehan 68 gol dari 62 laga di semua ajang. Lebih daripada itu, Klose juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di turnamen akbar Piala Dunia dengan perolehan 16 gol dari 24 penampilan. Klose memang luar biasa. Namun, tidak ada kesuksesan yang diraih dengan mudah. Itulah pula yang dialami oleh Klose. Di balik semua pencapaian mengagumkan yang pernah diukir dalam karir sepak bolanya, ada sebuah perjuangan keras yang harus dilalui oleh Klose. Klose, yang lahir di Polandia pada 9 Juni 1978, memang sudah akrab dengan dunia olahraga khususnya sepak bola. Maklum, Klose lahir dari orang tua yang berstatus sebagai atlet profesional. Ayahnya merupakan mantan pesepak bola dan pernah bermain bersama AJ Auxerre. Adapun ibunya merupakan atlet bola tangan. Maka tak heran bila di masa kecilnya, Klose sudah sangat akrab dengan bola. Meski begitu, Klose melalui masa kecilnya dengan cara yang sulit. Berpindah-pindah tempat adalah hal yang lumrah dialami oleh Klose di masa kecilnya. Hal ini disebabkan status keluarganya sebagai seorang imigran. Klose beserta keluarganya memilih pindah ke Prancis dari Polandia. Namun hanya setahun keluarga Klose menetap di Prancis, mereka kemudian hijrah dan menetap di Jerman. Ketika tiba di Jerman, Klose tumbuh menjadi anak yang pendiam. Hal ini disebabkan keterbatasan bahasa. Klose tidak fasih berbahasa Jerman, hal yang membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan membuatnya tidak memiliki banyak teman. Meski begitu, masalah bahasa tampak tak membuat ketertarikan Klose terhadap sepak bola padam. Tidak seperti kebanyakan pesepak bola lainnya, Klose tidak memulai karir sepak bola di akademi klub. Dia hanya berlatih dan bermain di klub lokal Blaubach di Delkov. Karir sepak bola Klose banyak dihabiskan di klub amatir, hal yang membuat dia tidak terlalu menggebu untuk menjadi sepak bola sebagai penghasilan utama. Bahkan di usia 19 tahun, Klose harus membagi waktunya bermain bola dengan bekerja sebagai tukang kayu. Profesi sebagai tukang kayu setidaknya digeluti Klose hingga menginjak usia 21 tahun. Saat Klose membela FC Homburg yang bermain di kasta kelima piramida sepak bola Jerman, bakat Klose secara tidak sengaja terlihat oleh pemandu bakat FC Kaiserslautern. Si pemandu bakat tampak tertarik dengan talenta yang dimiliki oleh Klose, hingga kemudian menawarinya untuk bergabung bersama klub tersebut. Klose tentu menyambut tawaran itu dengan hangat. Dia menyepakati kepindahan ke FC Kaiserslautern. Klose memulai karirnya di FC Kaiserslautern di tim kedua. Namun Klose tampak tak masalah dengan itu. Proses dilalui Klose hingga pada April 2000 dia mendapat kesempatan melakoni debutnya di Bundesliga. Dan inilah yang menjadi awal kesuksesan Klose dalam karir sebagai pesepak bola. Setelah debutnya itu, Klose terus menunjukkan kualitas hingga membuat Rudi Völler memanggilnya ke skuad tim nasional Jerman. Meski lahir di Polandia, Klose tercatat sebagai warga negara Jerman karena dia dan keluarganya sudah lama menetap di sana. Klose bermain untuk timnas Jerman dalam usia 24 tahun, usia yang bisa dibilang terlalu tua untuk memulai debut bersama tim nasional. Tapi apalah artinya usia? Mengingat Klose bisa membela timnas Jerman dalam 4 edisi Piala Dunia berbeda, 2002, 2006, 2010, dan 2014. Selain itu, Klose juga tampil dalam 3 edisi Piala Eropa bersama timnas Jerman, yaitu tahun 2004, 2008, dan 2012. Terlibat dalam 4 edisi Piala Dunia dan 3 Piala Eropa. Sudah cukup bagi Klose untuk menciptakan banyak rekor spektakuler dalam perjalanan karirnya. Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dan mengukuhkan status sebagai raja gol timnas Jerman adalah pencapaian Klose di ajang internasional. Melalui sejumlah rekor yang ditorehkan bersama tim nasional Jerman, tak berlebihan bila menyebut Klose sebagai seorang legenda. Klose adalah sosok penyerang yang tak mengenal ampun dalam memanfaatkan peluang di depan gawang lawan. Naluri mencetak golnya sangat luar biasa. Akan tetapi ada satu hal lain yang membuat Klose layak disebut sebagai panutan, yaitu kerendahan hati dan kejujurannya. Klose pernah dinobatkan sebagai pemain paling sportif karena lakunya di lapangan.
Saat masih membela Werder Bremen pada 2005, dalam sebuah pertandingan melawan Arminia Bielefeld, Klose menolak untuk menerima penalti yang diberikan wasit. Saat itu, Klose memang tertangkap dijatuhkan oleh kiper lawan di kotak penalti. Hanya saja Klose menganggap itu sebagai sebuah diving, dan ketika wasit memberikan penalti untuk Werder Bremen, Klose langsung menolaknya karena dia hanya melakukan diving. Kemudian di tahun 2012, saat masih membela Lazio, Klose secara tidak sengaja mencetak gol dengan tangannya saat Lazio jumpa Napoli dalam lanjutan pertandingan Serie A Italia. Wasit pun meniup peluit tanda mengesahkan gol tersebut. Sontak para pemain Napoli memprotes keputusan itu karena mereka dengan jelas melihat Klose mencetak gol dengan tangan. Wasit pun bertanya kepada Klose soal tudingan para pemain Napoli, dan Klose mengakuinya. Wasit kemudian menganulir gol tersebut, dan Klose dibanjiri apresiasi. Dari Klose tentu kita belajar banyak mengenai arti sebuah perjuangan untuk bisa mencapai kesuksesan. Namun yang lebih penting, Klose mengajarkan kita arti fair play yang sesungguhnya dalam sepak bola.